Assalamualaikum saudara, Lintas Berita kembali hadir menyampaikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Ici, inilah Lintas Berita selengkapnya. Saudara, mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, Bupati Siak Alfedri memimpin rapat gugus tugas percepatan penanggulangan virus corona atau COVID-19 ini dan diikuti unsur Forkompimda serta OPD terkait atau organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfedri memimpin rapat gugus tugas percepatan penanggulangan virus corona di Kabupaten Siak. Rapat ini diikuti oleh seluruh unsur Forkopimda dan OPD terkait, serta organisasi keagamaan. Rapat yang digelar di Aula Mes Pemda ini membahas tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Siak. Satgas ini bertujuan untuk melaporkan setiap perkembangan yang terjadi mengenai virus corona kepada Satgas yang ada di tingkat Provinsi Riau. Rapat yang menekankan tentang pentingnya pencegahan dan penanganan virus corona di tengah-tengah masyarakat juga menekankan agar mematuhi himbauan berdiam diri di rumah dan hanya keluar rumah untuk hal-hal yang penting dan mendesak saja. Selain itu, hal ini dianggap penting lainnya ialah sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat kecamatan hingga ke kampung-kampung. Pentingnya kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta mencuci tangan dan menggunakan masker untuk mencegah merebaknya penularan virus corona. Gugus tugas penanganan corona, artinya inilah tim di Kabupaten Siak yang melibatkan Forkopimda, perwakilan stakeholder, yang tentu kita ini bagian daripada untuk menerima informasi-informasi, menerima berbagai hal yang dari masyarakat di sini harus disimpulkan, dan tentu nanti ini diambil langkah-langkah. Ada yang tentu ditangani secara medis, tentu tim gugus tugas dari bidang kesehatan. Ini kan jelaskan karena ini menyangkut dengan aspek kesehatan, karena ini penyebaran penyakit menular, virus corona. Tentu yang lebih dikedepankan dalam ini adalah aparat dari kesehatan dan jajarannya yang tentu nanti menangani sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penanganan pengobatan penyakit menular. Nah, tapi semua kita ini adalah juga bagian yang harus bertanggung jawab untuk membantu menangani, menyelesaikan, nah, termasuk juga mengedukasi masyarakat dengan sebaik mungkin, menenangkan masyarakat, dan itu bagian tugas kita. Selain itu, Bupati Siak juga meminta penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak tentang kesiapan peralatan dan tenaga medis yang tersedia yang sewaktu-waktu dapat digunakan menangani virus corona di Kabupaten Siak. Dalam rapat ini, pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk pencegahan merebaknya penularan virus corona dengan cara membatasi setiap lalu lintas wisatawan yang masuk ke Kabupaten Siak. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Siak yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan guna memantau di pintu-pintu masuk pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Siak. Reporter Aisyah, kameramen Fahmi, tim liputan melaporkan. Terkait merebaknya wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah Kabupaten Siak memandang perlu adanya satuan gugus tugas untuk percepatan penanggulangan virus corona. Berikut kita simak penjelasan Bupati Siak Alfedri dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra tentang langkah-langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Hari ini kita melaksanakan rapat gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Siak yang sudah dibentuk 2 hari yang lalu. Ya, tentu ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur hari Senin tanggal 16 dan tanggal 17 kita juga melaksanakan rapat koordinasi Kabupaten Siak. Nah, kemudian juga sudah ada rapat semalam bersama MUI untuk bagaimana pelaksanaan ibadah yang tentu hari ini
sudah berjalan dengan baik. Nah, hari ini tentu rapat gugus tugas untuk menerima berbagai hal, masukan dan laporan, dan bagaimana untuk mengambil langkah-langkah sikap selanjutnya untuk penanganan. Nah, terutama ini kita kan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan pencegahan, meningkatkan perilaku hidup sehat. Ya, gerakan masyarakat ini menjadi penting karena barangkali ini yang kita kan sudah meliburkan anak sekolah. Nah, laporan ini kan masih ada yang anak-anak ini yang berkeliaran. Nah, ini yang kita ingatkan. Termasuk kita juga sudah membuat surat berdasarkan surat edaran Menpan bahwa pegawai ini kan bekerja di rumah, work from home. Yang untuk aturannya 2 level dari pimpinan itu yang di kantor. Nanti ada kepala dinas, kena ada staris sampai ke kasih, ada staf, sehingga pelayanan juga tidak boleh terhenti. Kalaupun ada bersifat pelayanan administrasi, kependudukan, paten dan lain di PTSP, kita juga atur, itu kan supaya jaraknya lebih daripada 1 meter. Nah, ini sudah kita atur sedemikian rupa. Nah, namun tentu perlu edukasi ini kita tingkatkan ke masyarakat. Makanya ini penting tadi umpamanya bagaimana membuat spanduk-spanduk atau pembaleho. Nah, untuk himbauan ini lebih disifatkan lebih secara masif di masing-masing kampung dan kelurahan. Begitu juga kita mungkin memakai pengumuman melalui mobilisasi kendaraan secara halo-halo ke kampung-kampung. Ini juga sudah dibuat oleh Daramil Siak bersama Pak Camat, Kapolsek Siak tadi. Nah, ini tentu kita ingin dibuatkan di seluruh kampung-kampung untuk mengingatkan masyarakat untuk mengurangi pergerakan di luar rumah kalau tidak penting. Tidak membuat pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Nah, sehingga penularan ini bisa kita batasi. Jadi ini yang penting kita lakukan untuk edukasi masyarakat. Tentu juga kalau fasilitas sudah disiapkan melalui Rumah Sakit Umum Siak, mungkin kita buat cadangannya asrama haji. Nah, kalau memang itu eskalasinya meningkat. Tapi minimal tadi asrama haji mungkin kalau ini secara mandiri, untuk isolasi mandiri bisa dilakukan di asrama haji. Kalau tidak mau ke rumah sakit, seperti itu. Sehingga nanti bisa juga didampingi oleh tenaga medis seperti apa lebih baik kondisinya, meningkatkan daya tahan tubuhnya di masa akan datang. Intinya bagaimana juga meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat melalui pola hidup sehat, makanan lebih sehat, banyak makan buah-buahan, sayuran, dan banyak minum air putih. Yang penting juga jangan bersentuhan, bersalamannya gitu. Itu yang kita ingatkan. Barangkali itu rapat hari ini, mudah-mudahan ini bisa nanti mengupayakan sinergitas yang baik antara pemerintah, TNI Polri, aparat kesehatan, ustadz ulama, media dengan masyarakat dengan baik. Sehingga ini merupakan nanti upaya secara masif menyeluruh masyarakat untuk mengatasi masalah peredaran atau juga penularan virus corona atau COVID-19 yang ada di Kabupaten Siak. Mudah-mudahan Siak dijauhkan dari virus corona, insyaallah, amin. Kami, jadi sebagai tambahan, kita sudah melakukan upaya-upaya di dalam penata laksanaan COVID-19. Jadi kami sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan COVID kepada masyarakat dan kepada instansi. Dengan terbentuknya Satgas di kabupaten ini, kita harapkan seluruh kecamatan juga membuat Satgas seperti ini sehingga dapat menjangkau masyarakat. Nah, tentunya karena COVID ini, penyakit ini belum ada obatnya, tentu pencegahan diutamakan. Jadi pencegahan tadi sudah disampaikan Pak Bupati, jangan terlalu ramai berkumpul, kemudian pakai masker, kemudian cuci tangan. Pada prinsipnya pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, itu yang kita utamakan. Nah, kemudian di rumah sakit sudah disiapkan juga apabila ada penderita COVID yang akan dirawat. Nah, kita sudah menyiapkan 2 tempat tidur, tapi yang dari Siak sampai saat ini belum ada. Itu ada 1 orang dari Pelalawan namanya yang dikirim dari Pelalawan karena tadi dirujuk ke provinsi tidak ada tempat, katanya di sini dirawat sambil menunggu persiapan di Pelalawan. Nanti setelah mereka siap akan dikembali. Kalau ini Pak, dia pulang dari umroh, kemudian demam, batuk, dan kita masih menganggap dia pasien dalam pengawasan, ya. Sampai nanti Pak laboratoriumnya diperiksa,
Kalau sudah menunjukkan hasilnya positif, baru dia disebutkan pasien konfirmasi yang akan menjalani perawatan. Jadi ini pasien dalam pengawasan. Ya, Pak, ya? Untuk yang di Perawang, untuk di Perawang kami sampaikan, kami mendapat informasi juga salah satu karyawan Indakiat baru pulang dari Jakarta dan dia melayat ada keluarganya yang meninggal yang dengan kasus COVID-19 dan dalam keluarga itu anaknya juga positif COVID-19. Nah, tentunya seperti ini ada kontak dengan penderita COVID. Nah, kalau ada kontak dengan penderita COVID ini, wajib dia dilakukan pemeriksaan. Nah, tadinya pemeriksaan temperatur, kemudian dia dilakukan pengawasan pasien dengan pengawasan. Jadi pasien itu sudah dirujuk ke hospital. Nah, tentunya untuk memastikan apakah dia nanti penderita COVID, ditunggu hasil laboratorium. Kita satu orang, Pak, ya, satu orang yang dirujuk ke sana. keluarganya ke isolasi, Pak? Kebetulan dia sendiri, Pak. Keluarganya masih tidak ada di tempat waktu itu, dia sendiri di rumah itu. Jadi barangkali itu, Pak, di dalam ini kita berharap, Pak, mohon disampaikan kepada masyarakat, mari kita sama-sama ada satu gerakan untuk bagaimana mencegah COVID ini dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita dari kesehatan. Terkait 11 temannya, Pak. Ya, Pak. Terkait 11 temannya yang diisolasi, dia pernahkah kita apa, Pak? Nah, tentunya kami akan nanti menelusuri kembali apakah memang benar 11 orang ini pernah bergabung atau kontak dengan Bapak ini tadi. Jadi kami belum bisa memberikan jawaban bagaimana penanganan yang 11 ini oleh perusahaan Indakiat. Karena kita sudah sepakat dengan Indakiat dan harus ada koordinasi dengan pelayanan kesehatan setempat karena kita ada puskesmas. Sampai sekarang kita belum menerima laporan. Jadi dalam waktu dekat kita akan segera menelusuri ke Perawang untuk mendapatkan kepastian seperti apa penanganan yang kontak tadi. Saudara Bupati Siak Alfedri menyampaikan sejumlah perkembangan terkait antisipasi pencegahan COVID-19 di Kabupaten Siak kepada Gubernur Riau Samsuar melalui video conference. Bupati Siak Alfedri didampingi sejumlah pimpinan Forkopimda Kabupaten Siak kembali melakukan video conference dengan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19 atau virus corona di Riau, Senin pagi 23 Maret 2020. Video conference dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tersebut terkait perkembangan dari pencegahan penyebaran virus corona di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Siak. Dalam kesempatan itu, Bupati Alfedri menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan Pemkab Siak dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Pihaknya sudah membuat himbauan bagi ASN ada yang bekerja dari rumah. Namun jika sifatnya pelayanan, pihak pemerintah menghimbau agar mengatur jarak. Dinas pelayanan yang dimaksud diantaranya seperti pelayanan terpadu, Dinas Kependudukan dan Paten di tingkat kecamatan. Pemerintah daerah juga sudah membentuk gugus tugas dan juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah rumah ibadah dan tempat wisata. Termasuk juga menyiapkan petugas kesehatan di Pelabuhan Tanjung Buton dan Mengkapan untuk pengecekan suhu tubuh penumpang. Ini yang agak terbatas kan alat pelindung dirinya yang karena terbatas. Kita sudah pesan dari hari Selasa, saya minta Pak Tony. Tapi sampai hari ini kan belum. Nah, ini yang barangkali perlu ditingkatkan ketersediaan. Ini di mana apanya? Lemahnya apakah mungkin ini memang barang tak ada atau ada yang seperti apa nih? Sehingga kalau kita pesan kan agak sulit kan. Nah, itu juga keluhan disampaikan rata-rata di masing kabupaten kota. Alat pelindung diri ini memang terbatas. Tapi tadi sebelumnya waktu Selasa minta disinfektan bersama hand sanitizer, itu hari Kamis pagi sudah datang. Nah, itu yang sudah kita coba melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai rumah ibadah. Tadi saya arahkan seluruh camat melalui video conference supaya ya penyemprotan disinfektan ini lebih dilakukan secara mandiri di masing-masing kecamatan. Intinya kita juga mengarahkan
supaya melakukan social distance ini. Dan tidak melakukan pergerakan orang, ya, tidak keluar rumah, dan tidak ada keramaian. Itu termasuk warnet akan kita himbau supaya ditutup ya, selama siaga darurat non alam ini. Nah, itu tadi tentu kita juga arahkan kepada Puskesmas. Puskesmas itu juga ada dana yang bisa langsung digunakan melalui dana blok mereka untuk pengadaan termasuk APD ini. Tapi persoalan kembali, ya, apalagi di Siak, di Riau ini itu keterbatasan APD gitu. Nah, termasuk tadi sampai Pak Gubernur, tadi kan ini kan melakukan rapid test. Rapid test juga tadi diarahkan supaya ini bukan hanya menunggu nanti dari pusat, dari Pemprov, tapi ada inisiatif daerah juga untuk mengadakan rapid test ini. Saya tanya Pak Tony, ini juga kendalanya tadi keterbatasan. Jadi artinya yang penting kita lakukan semaksimal mungkin perbatasan pergerakan orang, atau sekarang yang disebutkan dengan isolasi wilayah. Isolasi wilayah ini lebih kita mantapkan, termasuk kalau yang datang itu melalui Mengkapan itu tetap kita lakukan tes ya, bersama dengan KSOP, tugas kesehatan, dengan dinas perhubungan, dengan Satpol juga termasuk TNI Polri. Nah, kemudian tentu selagi kita tetap mengharapkan seperti keramaian, pesta kawin, pesta mirat ini supaya diingatkan tidak mengumpul orang ramai-ramai. Melalui sambungan video conference, Bupati Siak Alfedri juga melaporkan kesiapan Pemkab Siak terhadap ketersediaan pangan untuk 2 bulan ke depannya. Ditambahkan dengan kesiapan Rumah Sakit Tengku Rafian Siak sebagai rumah sakit rujukan yang saat ini terus melengkapi fasilitas alat kesehatan rumah sakit. Desi Eko Triyono melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Samsuar Gubernur Riau, mengajak pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Riau dan seluruh masyarakat Riau untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan rasa kepedulian sesama guna mencegah berkembangnya virus corona COVID-19 di Provinsi Riau. Saya ingin menyampaikan sebuah pesan kewaspadaan untuk kita semua di Provinsi Riau. Kewaspadaan terhadap wabah ini harus kita tingkatkan. Prinsipnya memang sederhana. Jangan panik, tapi jangan pula menganggap enteng. Jangan meremehkan. Maka pemerintah kabupaten dan kota seperti Riau beserta masyarakat Riau harap memperhatikan beberapa pesan berikut ini. 1. Pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan informasi, sosialisasi pencegahan dan kewaspadaan dan kesiapsiagaan tentang penanganan terkait dengan virus corona COVID-19. 2. Area pelayanan publik, pengelola mal, pasar, rumah-rumah ibadah, perkantoran, hotel, penginapan, rumah makan dan restoran, sarana olahraga dan tempat pendidikan untuk menyampaikan himbauan pola hidup bersih dan sehat dan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta alat pendeteksi suhu tubuh guna mencegah penyebaran virus corona COVID-19. 3. Apabila mengalami gejala batuk, pilek, demam, dan sesak napas, segeralah berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 4. Meningkatkan kepedulian sesama dengan cara menggunakan masker bila batuk dan bersin atau flu, serta menutup mulut dan hidung dengan tisu atau dengan lipatan lengan atas bagian dalam bila tiba-tiba akan batuk atau bersin. 5. Hindari jabat tangan, cium pipi, atau gunakan metode lain untuk bersapa
tanpa harus bersentuhan. Kami juga telah mengumumkan libur sekolah umum dan sekolah agama mulai tanggal 16 sampai dengan 30 Maret 2020. Harapan saya, anak-anak belajar di rumah saja. 7. Mari kita bersama berdoa, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dijauhkan dari segala musibah dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sesama atas keselamatan seluruh masyarakat Riau dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online. Dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak, diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat di Kabupaten Siak, segera catatkan informasi Anda dan keluarga untuk data kependudukan yang akurat pada sensus penduduk yang telah dimulai pada 15 Februari tahun 2020. Mari isi sensus penduduk online melalui sensus.bps.go.id. Persiapkan NIK, nomor KK, nomor akta nikah atau cerai untuk mengisi pertanyaan sensus penduduk online. Jika ada kendala, dapat menghubungi WA Center Sensus Penduduk Online BPS Siak di 0764 800 1052. Mari bersama mencatat Indonesia. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas berita Siak TV, Bijakan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, Bijakan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Ninmedia TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustaz dia berikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Hai, kalian pasti pernah mencari berbagai informasi lewat internet. Mungkin kalian pernah mendengar istilah informasi publik. Namun, ada beberapa orang yang masih belum tahu. Sebenarnya, apa itu informasi publik? Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan publik yang mengelola informasi ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Tapi ada juga informasi yang tidak boleh diakses atau dikecualikan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah pemohon mengajukan permintaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau bisa dikenal PPID, melalui telepon, surat, email, maupun datang langsung ke kantornya. Kemudian, pemohon harus mengisi formulir yang meliputi alamat, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaiannya, yang kemudian akan diserahkan kepada PPID terkait. Selanjutnya, PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. Setelah itu, PPID akan memberitahukan informasi yang diminta oleh pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi. Jadi, informasi publik sangatlah penting bagi kita. Jadi, gunakan hak kita untuk tahu. Saudara, sebagai langkah menjaga kebersihan dan pencegahan penyebaran COVID-19,
area kerja Komplek Perkantoran Bupati Siak dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan meliputi area ruang kerja hingga fasilitas tempat ibadah Masjid As-Somad yang berada tak jauh dari lokasi kantor Bupati Siak. Mudahnya penyebaran virus COVID-19 di tempat umum mengharuskan setiap kita menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, termasuk di lingkungan kerja. Sebagai langkah pencegahan dan membunuh kuman penyebaran coronavirus, Senin siang 23 Maret 2020, area kerja Komplek Perkantoran Bupati Siak dilakukan penyemprotan cairan disinfektan. Penyemprotan meliputi area ruang kerja, tangga, gagang pintu, ruang toilet, hingga fasilitas tempat ibadah Masjid As-Somad yang berada tidak jauh dari lokasi kantor Bupati Siak. Ditemui saat menghadiri video conference bersama Gubernur Riau, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra menyebutkan, upaya ini sebagai pencegahan dan sekaligus membunuh kuman penyebaran COVID-19. Kedepan kebersihan lingkungan kerja akan menjadi tanggung jawab bersama setiap satker dan menghimbau agar secara bersama menjaga kebersihan sterilisasi lingkungan di tempat kerja. Jadi dalam rangka penata laksanaan virus corona 19 ada beberapa hal-hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu pencegahan. Nah, pencegahan ini pada prinsipnya adalah melaksanakan perilaku hidup bersih. Ya. Kemudian juga di dalamnya melaksanakan kebersihan di ruangan tempat ibadah, di dalam ruangan kerja, ya, dilakukan pemberian disinfektan. Disinfektan ini dalam rangka untuk membunuh kuman-kuman yang ada di ruangan, di tempat kerja. Pada prinsipnya menjaga kebersihan. Nah, di kantor Bupati ini dilaksanakan. Nah, ini dilaksanakan oleh kantor Bupati, dan kita dari Dinas Kesehatan ikut membantu mengawasi. Ya. Jadi ruang-ruangan Bupati, ruang kerja itu disemprot dengan disinfektan. Orang Dinas Kesehatan ikut. Nah, kami juga sudah melaksanakan di beberapa masjid, tempat ibadah, kantor-kantor. Harapan kita semua instansi ikut mendukung ini dan melaksanakan secara mandiri. Dan nanti kita berupaya untuk membantu seandainya anggaran kita ada, persediaan kita ada, kita bantu. Tapi ke depan ini merupakan kebiasaan daripada masing-masing satker untuk melakukan kebersihan di tempat kerja. Karena kebersihan di tempat kerja itu kan tanggung jawab satker masing-masing gitu. Untuk tahap awal kami mencoba memotori ya sebisa kami, dan tentunya disesuaikan dengan anggaran. Harapan kita tentunya di tempat-tempat kerja, sekolah, tempat ibadah, nanti selanjutnya mungkin secara mandiri bisa dilaksanakan oleh masing-masing yang bertanggung jawab di instansi tersebut. Desi Eko Triono melaporkan. Saudara, sehubungan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 dan keputusan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang dialihkan dengan belajar di rumah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak Kaharudin menghimbau kepada para orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya agar tetap berada di rumah dan tidak berkeliaran di luar rumah ataupun di warnet-warnet dan tempat keramaian lainnya. Berikut kita simak himbauan dari Kasat Pol PP Kabupaten Siak Kaharudin agar tidak berkeliaran dan tetap belajar di rumah. Begini, kami sudah melakukan mulai dari hari pertama itu kan, memang ada laporan juga di FB kami, kami sudah laporkan hari pertama sampai ini hari ke-7 ini mungkin ya, hari ke-7 ya kita tetap melakukan menghimbau. Jadi tapi ini juga karena ini sifatnya himbauan, nah, kita minta juga ketegasan berbagai pihak lah di sini, baik daripada orang tuanya, peserta gurunya, bahwa ini bukan libur atau liburan, ini diliburkan berarti
mereka sebenarnya kan sekolah di belajar di rumah, mengurangi kegiatan-kegiatan di luar yang tidak penting. Nah, tapi kenyataannya banyak anak-anak, terutama yang SD, sekolah dasar, ini masih banyak bermain di luar, di warnet, PlayStation. Nah, makanya kami sebagai Satuan Polisi Pamung Praja ini tetap menghimbau, tetap tim patroli kami turun. Tapi ini tetap selalu kami himbau, karena ini kan sifatnya himbauan, karena tidak ada sanksi yang mengikat. Nah, sehingga kita mintalah agar ini bisa berjalan efektif. Dimintalah keterlibatan semua pihak di sini, bukan hanya Satpol PP, tetapi peran guru, peran orang tua, perangkat daerah yang ada, untuk sama-sama kita memberikan pemahaman dan pengertian untuk anak-anak kita ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, ini mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin ada Pak penertiban atau apa untuk tempat warnet yang masih buka di jam-jam? Nah, tetap kita kalau memang ada petugas, ketemu dengan petugas, itu anak-anak itu kita suruh pulang, dan memang kita sudah memberikan peringatan kepada pengusaha warnet atau PlayStation untuk tidak menerima anak-anak untuk bermain di jam-jam pelajaran, atau sesuai dengan surat edaran batas daripada warnet itu hanya jam 10 malam. Kan dihentikan ya. Nah, mungkin ini kesadaran kita bersama lah, ya, kesadaran kita bersama untuk menjaga dimulai daripada diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Nah, karena ini kan baru bersifat himbauan, ya, baru bersifat himbauan. Nah, kecuali kalau untuk penyebaran virus ini kita lockdown, itu mungkin baru tegas melibatkan aparat TNI dan Polri. Nah, ini kan baru bersifat himbauan. Jadi kalau bersifat himbauan ini, ya kita minta menuntut kesadaran. Nah, kesadaran dari semua pihak, orang tua menjaga anak-anaknya. Nah, mungkin istilah RT, RW, nah, bersatu padulah untuk mengingatkan anak-anak kita ini supaya jangan berkumpul selama 14 hari ke depan ini, atau sampai di atas bulan Mei, ya, sesuai dengan surat edaran dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional sampai tanggal 30 Mei. Nah, ini kita kan belum tahu nih, bulan April, kita baca dari berita, sumber berita, ini kan puncaknya kan bulan April atau bulan Mei. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Nah, jadi bisa saja nanti ini diperpanjang. Jadi himbauan saya agar ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Siak ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Marilah sama-sama kita bersatu padu, bersinergi dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling mengawasi sehingga ketertiban dan ketentraman serta perlindungan di Kabupaten Siak ini dapat berjalan dengan baik. Merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia, proses belajar mengajar terpaksa dihentikan untuk sementara waktu yang dimulai pada 16 Maret lalu. Hingga saat ini, untuk menyiasati hal tersebut, para guru terpaksa mengirimkan tugas sekolah melalui grup WhatsApp. Menindaklanjuti arahan dari Gubernur Riau Samsuar dan Bupati Siak Alfedri, terkait maraknya penyebaran virus corona di Kabupaten Siak. Sudah sepekan lamanya proses belajar mengajar terpaksa dialihkan oleh para guru melalui grup WhatsApp. Hal tersebut dikarenakan mengingat waktu ujian bagi para siswa dan siswi sekolah telah dekat. Hal tersebut yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siak, Dr. Andes Amrin MPD. Pantauan kita paling berkomunikasi, ini khususnya wali kelas, berkomunikasi dengan siswa, macam mana nak dengan tugas ini ada masalah,
Itu guru kelas dia yang kita minta untuk lebih memantau itu. Kalau untuk di luar sekolah, sepertinya kita kan cuma menengok sekilas saja. Terutama saya sendirilah, apalagi kami di Siak ini kan. Tapi sebenarnya kalau anak-anak itu saya tengok boleh katakan tak ada kita jumpai itu yang di luar. Kalau saya tengok lah selama 1 minggu yang telah berjalan tak ada kita yang berkeliaran. Kalau saya sampaikan, kalau kita jumpa anak, kadang-kadang aktivitas di Siak kan, kita coba dekati, ini apa keperluannya nak keluar gini. Ada bahasa dia disuruh untuk gini Pak. Jadi kita komunikasi aja gitu, komunikasi mana ada keperluan apa dia keluar gini gitu. Kadang-kadang kita tahu juga kan anak-anak ini keluarnya. Tapi yang namanya anak saya yang aktivitasnya sepertinya dia ngumpul-ngumpul selama 1 minggu saya memang tak ada jumpa. Kita sampaikan, kadang-kadang dari kementeriannya kan disampaikan lewat rumah belajar. Ini kita sampaikan, tapi apakah siswa itu dia yang dia punya Android, yang punya dia bisa buka atau enggak? Tapi kepada masing-masing guru kelas, guru mapel, udah kita arahkan. Tolong ini buka, ini sampaikan sampai siswa. Ini loh yang harus dibuka. Kan udah dipandu juga dari kalau kita kan dari rumah belajar itu. Kan setiap hari ada tuh jadwalnya jam sekian, sama dengan pelajaran di sekolah. Setiap hari jam sekian pelajaran ini, hari pelajaran ini. Tapi sampai saat ini pun tadi hari ini kita dapat lagi jadwal yang terbaru. Udah kita sampaikan juga, boleh kita cek macam mana nanti sampai kepada siswa. Mungkin ada himbauan khusus nih Bapak selaku kepala sekolah untuk anak-anak murid SMP 02 khususnya. Kalau kita selalu berharap pada siswa daripada orang tua yang kondisi seperti ini, tentu kita tidak menafik lah dengan kondisi sebagai orang tua mungkin mereka juga merasa terbebani. Tapi bagaimanapun ini kan tanggung jawab bersama. Dari pihak sekolah, kami sebagai guru dan orang tua juga mau tak mau dia harus memantau siswa, memantau anak-anak. Makanya dengan bahan yang kita sampaikan lewat WA tadi, itu sampai sini kita baru bisa menyampaikan WA. Kita minta sepaling tidak orang tua juga mengawasi. Dia bertanya lah, nak tugas dari sekolah hari ini apa? Udah dibuat atau belum? Karena kita pun tidak ingin memforsir waktu siswa dengan tugas-tugas yang bahasa saya ini agak bejibun lah gitu kan. Makanya sama guru-guru kita sampaikan Bapak Ibu untuk tugas siswa intinya kita berikan siswa tugas ini kan harus bisa kita periksa. Makanya jangan terlalu banyak lah. Makanya satu mapel itu 1 hari maksimal hanya 3 tugas saja, atau kalau soal dalam bentuk 3 soal. Jadi karena 1 hari itu kita kan ada 3 mapel. Jadi kalau 1 mapel itu ada 3, berarti sudah 9. Saya rasa ini sudah cukup lah untuk mengantisipasi kekosongan waktu belajar di sekolah dengan beri tugas seperti ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siak Amrin juga menghimbau kepada orang tua wali murid untuk dapat memantau dan turut mengawasi anak-anaknya agar mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh para guru. Tim Liputan Siak Televisi melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Bungaraya. Kampung Jayapura menggelar peringatan Isra Miraj dan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terkait himbauan Bupati Siak terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Bertempat di Masjid Al-Muhajirin Kampung Jayapura, Kecamatan Bungaraya, berlangsung peringatan Isra Miraj yang dihadiri masyarakat setempat. Acara ini dihadiri Kerani Kampung Jayapura, mujtaba sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat terhadap himbauan Bupati Siak dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Siak. Menyikapi maraknya informasi mengenai coronavirus disease 19 atau yang dikenal COVID-19, dengan ini Bupati Siak menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Siak. Yang pertama, agar tetap tenang, jangan resah dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua,
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang ketiga, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur-sayuran dan buah, serta minum air putih. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara rutin. Selanjutnya, kurangi aktivitas di luar rumah. Dan terakhir, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala demam. Bupati Siak, Dr. Randas Haji Al-Pedri, MSI. Peringatan Isra Miraj ini diisi tausiah oleh Ustadz Sirojul Munir dari Pekanbaru. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidnillahi kitaban muajjala. Faqala aidan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terlihat antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini dan dimeriahkan grup hadroh. Dari Kecamatan Bungaraya, kontributor Tim Liputan melaporkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Lintas Berita kali ini. Saya Cahaya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.